Nah, terus habis itu aku mau tekankan lagi, award di beasiswa itu tidak semuanya bisa jadi mentor, teman-teman. Jadi, seperti aku bilang, aku ini konsultan beasiswa Turki sejak tahun 2018. Jadi, aku banyak banget belajar, seriusan banyak banget belajar dan upgrade ilmu dari 2018 itu. Dari aku nggak tahu apa-apa sampai alhamdulillah sekarang aku lumayan banyak tahu tentang teknis-teknisnya beasiswa Turki kayak gitu. Jadi, aku juga sudah punya banyak award di beasiswa yang jadi mentor di kelas mentoring melek beasiswa, tapi sebelumnya harus kita seleksi dan training dulu karena nggak semua award itu tahu. Kayak misalkan kamu tahu nggak, cara cari kurikulum Universitas Turki? Oh, nggak tahu Kak, kayak gitu. Jadi maksudnya itu nggak semua orang tuh tahu walaupun dia itu award di beasiswa karena dia bukan mentor. Jadi menjadi mentor dan menjadi award di beasiswa itu beda, hal yang berbeda kayak gitu. Jadi hanya award di beasiswa tertentu yang sudah terlatih untuk menjadi mentor gitu. Nah, jadi makanya kenapa di Melek Beasiswa itu, apalagi untuk yang kelas-kelas yang tadi sudah aku sebutkan itu, kelas grup ataupun kelas private yang ada di Melek Beasiswa, semua mentornya itu biasanya kita training dulu kayak gitu. Biasanya kita ada pelatihan dulu kayak, ini loh yang sering ditanyakan sama para minti atau peserta, cara cari cara cari kurikulum beasiswa gimana? Nih ada keywordsnya. Terus habis itu cara cari apa namanya? Jurusan, cara mengurutkan kampus, jurusan univ dan lain sebagainya macam itu bagaimana. Jadi kita sudah training dulu gitu. Karena memang tidak semua awardee itu bisa menjadi mentor. Karena untuk menjadi mentor itu dia butuh pelatihan dan pengetahuan. Jadi dia harus update terus ilmu sampai dia tuh bisa ngajarin orang gitu. Oh, caranya kayak gini. Misalkan juga untuk yang cara apa mentor yang mengajarkan tentang esai ya, tentang esai beasiswa kayak gitu. Mungkin dia bisa nulis esai dia sendiri sampai dia lulus gitu, tapi nggak semua orang tuh bisa ngejelasin tekniknya tuh seperti ini, tips dan triknya tuh seperti ini dan lain sebagainya macamnya. Kayak nggak semua orang tuh bisa jadi guru gitu ya, karena nggak semua orang walaupun dia pintar, nggak semua orang tuh bisa menjelaskan dengan baik dan benar kayak gitu. Nah, jadi kalau mentor-mentor di Melek Beasiswa, alhamdulillah, terutama untuk mentor-mentor yang sudah aku sebut tadi, aku milih secara hati-hati banget. Aku lihat orang yang sudah berpengalaman menjadi mentor, bukan asal nunjuk ya udah deh kamu jadi mentor, enggak gitu. Jadi kalau aku pribadi pun aku juga jadi mentor karena aku juga sudah latihan untuk menjadi mentor ya, sudah upgrade ilmu dan up to date semua informasinya seperti itu. Nah, jadi tidak semua awardee itu bisa jadi mentor. Nah, kayak misalkan, contohnya aja gitu kayak untuk menjelaskan tentang LOI atau esai kayak gitu tuh butuh brainstorming, butuh juga dia kasih tahu oh tips dan triknya seperti ini gitu. Sebenarnya cara menulis LOI atau esai itu walaupun kamu itu orangnya biasa aja, nggak punya banyak prestasi ataupun dan lain sebagainya macamnya, itu kamu tuh bisa menulis pengalaman hidupmu lebih menarik agar bisa dilirik sama para penyeleksi beasiswa gitu. Karena ada tipsnya, ada triknya, ada seni merangkai katanya secara akademik kayak gitu. Nah, jadi kayak seorang mentor tuh harus bisa menjelaskan dan kasih tahu caranya tuh gini 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 gitu gitu dan memberikan contoh ya tentunya ya. Jadi seperti itu. Jadi aku mau tekankan ya, aku nggak tahu kalau di tempat lain mentornya seperti apa, cuman aku mau jelaskan, aku mau tekankan bahwa di Melek Beasiswa ini, insya Allah ya, semoga mentornya tidak mengecewakan teman-teman, karena kita juga sudah seleksi yang terbaik di Melek Beasiswa ini, kita sudah pilih mentornya gitu. Jadi bukan cuman dia award di beasiswa doang, tapi memang dia yang sudah punya pengalaman, punya kapasitas, punya kemampuan untuk menjadi mentor dan mengajarkan tentang materi-materi tersebut kepada minti atau peserta. Makanya kenapa di Melek Beasiswa, terutama beasiswa YTB ya, sampai ada 4 kelas yang berbeda, kayak kelas CV beda orang, beda mentor, kelas LOI beda mentor, kelas TBBS beda mentor, kelas ini beda mentor. Karena kenapa? Karena aku tahu kayak, oh mentor ini dia bagusnya itu di CV. Di CV, dia paling pinter di CV. Ya udah kamu jadi mentor CV. Oh, mentor ini dia paling bagusnya di penulisan akademik. Dia emang researcher, peneliti. Oh, berarti dia tuh memang pengalaman dan paling bagusnya itu di apa namanya di kelas LOI, mentor kelas LOI atau esai dan research proposal atau proposal penelitian. Oh, aku paling bagusnya di
kupas tuntas beasiswa YTB dan TBBS karena aku tuh selain karena aku educational content creator ya, aku juga update banget masalah YTB, masalah Turki dan juga masalah beasiswa Turki. Karena alhamdulillah sekarang aku punya koneksi juga dengan Yunus Emre Institute di Jakarta gitu ya. Jadi istilahnya bisa dapat informasi-informasi dari orang dalam. Jadi aku selalu upgrade kayak ini tuh harus diisi ini karena gini-gini karena tahun ini tuh gini-gini gitu cara apa namanya gini-gini seleksinya dan bocorannya tuh gini-gini gini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tanya kenapa kayak mentornya rame banget, mentornya banyak banget nih beasiswa YTB. Ya karena sesimpel aku mau memberikan kualitas yang paling bagus, paling baik untuk teman-teman agar teman-teman yang jadi minti atau peserta kelas mentoring aku itu puas gitu dengan kualitas yang mentor berikan. Jadi nggak semuanya aku kayak rakus gitu tamak. Ya udah aku aja yang jadi mentornya semuanya. Biar nanti gajinya duitnya ke aku semuanya tuh enggak. Jadi aku memang kayak sengaja bagi-bagi biar kayak kekuatannya itu besar gitu. Karena memang gabungan dari otak-otak para mentor lain dan juga kemampuan mereka kayak gitu. Jadi kayak ketika disatukan itu bisa menghasilkan satu mentoring, satu kelas mentoring yang berkualitas seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua awardee bisa jadi mentor. Kalau teman-teman tidak mau juga daftar di kelas mentoring Melek Beasiswa nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman mau daftar di tempat lain juga boleh. Tapi nanti bisa dicek dulu ya mentornya itu siapa, track recordnya itu apa. Misalkan dia kayak akan ngajar kelas esai, apakah dia itu sudah ada pengalaman dalam penulisan akademik dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman tuh tidak apa ya tidak boncos gitu kayak asal ya asal beli yang penting ini aja deh yang murah yang lebih murah gitu kelas mentoringnya tapi nanti misalkan teman-teman mau daftar S2 sama S3 mentornya anak S1 kayak gitu kan buat apa seperti itu ya jadi kurang nyambung gitu karena aku juga banyak dapat curhatan dari teman-temanku kayak mereka juga misalkan kerja di tempat lain gitu jadi mentor tapi dia S1 nih mentornya temanku tapi dia punya banyak peserta yang S2 sama S3 ketika ditanya dia juga bingung gitu mau jawab apa. Jadi teman-teman harus jeli, harus cermat sendiri seperti itu ya.